Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyu min khalqihi wa khalilu ballagha risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah bil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atawal yaqin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وَدَخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْوَهْمِ إِلَى أَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ آمين يا رب العالمين. Akhwat dan juga ummahat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa hadir dalam majlis ini. Semoga Allah SWT memberkahi setiap langkah kita, dan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita, dan semoga semakin bertambahnya ilmu kita semuanya, semoga membuat kita kian dekat dengan Allah SWT insyaallah ya rabbal alamin. Sebelum kajian kita mulai, ini kajian live di channel Masjid Nurul I'tisam. Saat ini alhamdulillah semoga sinyal lancar sehingga ada arsip yang semoga bermanfaat untuk kita semua di masa-masa yang datang insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tema yang insyaallah kita bahas untuk pertemuan pagi ini adalah mencari kemudahan dan juga keberkahan hidup. Kita inginnya di saat hidup itu mudah dan juga disertai dengan keberkahan. Mudah dan juga disertai dengan keberkahan. Bukan sekedar mudah tapi tidak berkah, dan juga bukan sekedar mudah tapi lupa ibadah, dan juga bukan sekedar mudah tapi bubrah, dan juga tidak sekedar mudah tapi tidak terarah. Kita pengennya mudah disertai dengan berkah. Untuk mendapatkan suatu kemudahan, orang-orang dunia banyak yang mencapainya. Tetapi untuk poin yang kedua ini, yaitu yang berupa suatu keberkahan, tidak dimiliki oleh sembarang orang. Untuk masalah kemudahan yang disertai dengan keberkahan tidak mungkin bisa diperoleh di saat kemudahan tersebut tidak disertai dengan memperhatikan masalah akhirat, tidak memperhatikan masalah target di akhirat. Sehingga harapan kita untuk tema yang saat ini kita bahas adalah Allah memudahkan kita pengennya, dan juga kehidupan kita disertai dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkannya bagaimana? Semua kuncinya ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur, yang saat ini muncul di layar monitor di channel Masjid Nurul I'tisam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ngasih solusi, akan diberikan jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan kepada orang tersebut, ataupun Allah akan menjadikan untuk orang tersebut kemudahan. Nanti pembahasan yang kita bahas ya akhwat dan juga ummahat sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menyangkut masalah hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan modal takwa inilah nanti kita mendapatkan suatu kemudahan. Di samping mudah juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala kegiatan kita ini, baik di saat anti kesini, di saat saya kesini, di saat suami anti pergi bekerja, di saat mungkin sebagian di antara anti di suatu saat mungkin jalan-jalan, ataupun mungkin healing, ataupun mungkin refreshing. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, untuk refresh yang mungkin sebagian kegiatan kita, rutinitas kita penuhi dengan hal-hal yang mungkin kadang-kadang terlalu monoton, kadang-kadang terlalu membosankan, kadang-kadang membuat orang itu bad mood, sehingga perlu untuk di-refresh. Kenapa orang perlu refresh? Termasuk kenapa komputer kadang-kadang perlu untuk di-refresh? Karena biar seger lagi. Umat manusia di saat mereka itu melaksanakan suatu kegiatan mereka sehari-hari, mereka ingin mendapatkan suatu keberkahan, mereka pengen mendapat suatu kebahagiaan. Kebahagiaan tidak mungkin bisa diraih tanpa ada pengaitan tentang masalah nilai-nilai di akhirat. Insyaallah yang kita bahas untuk pertama kali ini adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kemudahan. Untuk membahas hal ini sebagai muqaddimahnya, mungkin anti pernah mendengar cerita yang cukup masyhur, ataupun mungkin sekedar berita tentang seorang miliarder yang bernama Aristoteles, Socrates, ataupun Onassis. Aristoteles Onassis. Dia ini di antara miliarder, bos kapal di tahun ataupun di abad 20. Cukup terkenal di zaman tersebut. Bisa dibaca di berita-berita di internet dan valid beritanya. Dia punya 2 anak, yang pertama Alexander, yang kedua adalah Christina Onassis. Seorang miliarder, semua serba kecukupan. Dia ini orang Turki, kelahiran Turki, tapi dia keturunan dari Yunani. Semoga Allah memudahkan saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan suatu musibah yang berada di Turki, di Lebanon dan juga Suriah, yang mendapatkan suatu bencana. Semoga Allah berikan kemudahan, berikan kesabaran, dan semoga Allah memberikan solusi untuk mereka semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Ini orang ini, dia lahir di Turki, keturunan Yunani. Dia termasuk miliarder di zamannya di abad ke-20. Setelah anak pertamanya meninggal karena kecelakaan, maka pewaris satu-satunya adalah Christina Onassis ini. Christina Onassis. Dia ini berkali-kali menikah dengan orang Amerika, tidak berapa lama kemudian cerai. Kemudian menikah lagi dengan orang Yunani, kemudian cerai. Kemudian menikah lagi dengan seorang Syu'i ataupun seorang orang komunis, kemudian cerai lagi. Tidak berapa lama kemudian menikah lagi dengan seorang Perancis, dan juga nggak berlangsung lama. Di usia 37 tahun kemudian dia mati mengenaskan dengan cara bunuh diri. Padahal seorang miliarder semua serba mudah, segalanya serba ada. Mau apa bisa didatangkan, mau apa bisa ditebus dengan uang, mau apa saja bisa diperoleh.
Ternyata dia mati dengan bunuh diri. Dan konon katanya ibundanya juga bunuh diri. Konon kata berita di Islam ini yang tersebar. Orang ini ya akhwat, ya umat sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat di sebagian dia di jumpa pers saat dia masih hidup. Ditanya kenapa kok menikah lagi, enggak berasa lama kemudian cerai lagi, kemudian menikah lagi. Katanya ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Pengen dapat suatu kebahagiaan dengan caranya dia sendiri. Dia sudah punya harta banyak, ternyata kering kerontang batinnya. Sehingga harta kekayaan ini tidak bisa membuat kekosongan dalam hatinya terisi dengan suatu keteduhan, dengan suatu kebahagiaan, dengan suatu ketenangan dalam hidupnya. Walaupun tas segala-galanya serba ada saat itu. Kemudian dia nggak memperoleh kebahagiaan, kemudian dia bunuh diri. Perhatikan ya akhwat, orang yang punya harta banyak secara lahiriahnya dia itu dimudahkan. Apakah dengan hartanya, dengan kemudahan semacam ini kemudian dia berhenti, kemudian dia selesai mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu keberuntungan? Belum tentu. Karena banyak orang-orang miliarder yang mereka itu kalau anti baca di internet, ada sekitar 8 miliarder yang mati bunuh diri. Berarti suatu kebahagiaan, suatu kemudahan itu tidak menentukan kebahagiaan yang ada dalam hidup seorang. Sehingga kalau ini kita perhatikan, tentunya masalah harta benda itu jangan sampai di saat kita mencarinya, yang katanya ingin mencari suatu kebahagiaan, ingin mencari suatu kemudahan, ternyata kemudian prosesnya dijalankan dengan kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh harta yang dia peroleh sampai bisa membeli pulau, sampai bisa membeli negara, dia tidak mungkin mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena kenapa? Buktinya banyak orang-orang yang dia merupakan seorang miliarder, dia bunuh diri. Berarti kebahagiaan bukan terletak pada harta bendanya. Memang harta benda menjadi suatu bagian dari kehidupan umat manusia yang tidak mungkin bisa dilepaskan dan gak mungkin bisa dihilangkan dari kecintaan umat manusia terhadap harta benda ini. Baik dia seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, seorang habaib, seorang asatid, ada kecenderungan untuk mencintai harta benda sehingga gak mungkin untuk bisa dihilangkan. Tetapi nanti yang perlu diperhatikan ya akhwat sekalian, jangan sampai di saat berproses untuk mendapatkan sesuatu yang ternyata bukan letak kebahagiaan, kemudian kita malah lupa tentang sesuatu seharusnya itu adalah menjadi suatu inti dari kebahagiaan, yaitu yang berupa apa? Kalau hal-hal ini dikaitkan tentang masalah keridhaan Allah, pahala dari Allah, surganya Allah, ketakwaan kepada Allah, takut pada Allah, menjalankan syariah agama Islam. Ini nanti inti kebahagiaan ya akhwat sekalian. Sehingga tema kalau seandainya mau kita paksakan untuk merubah tema yang saat ini kita bahas, itu adalah takwa sebagai kunci dari kebahagiaan. Berhubung mungkin judul ini sudah terlalu familiar, sehingga kita mengambil dari arah yang lainnya, yaitu berupa suatu mencari kemudahan dan juga keberkahan hidup. Yang mana satu tema ini dan juga tema tentang masalah ketakwaan ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan urusannya
sebagai suatu hal yang mudah. Ada suatu kisah ya akhwat. Ini kisah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Aql. Ini beliau termasuk salah satu di antara ulama dari daerah Qasim, Arab Saudi. Beliau di antara murid dari Syekh Mubaz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Ghunaiman, sama Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah ajma'in. Beliau menyebutkan suatu kisah. Beliau mengisahkan kisah realita dalam kehidupan beliau. Beliau punya seorang paman. Pamannya ini bercerita saat beliau datang kepada pamannya di saat beliau usia 16 tahun, usia 17 tahun, ditanya, ente nggak mau menikah? Kemudian dijawab, belum memungkinkan. Ini yang ngomong ini adalah pamannya, belum memungkinkan, kata Syekh Al-Aql rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Aql, belum memungkinkan untuk menikah karena keadaan masih begini. Kenapa kok nanya begitu? Kemungkinan di zaman-zaman tersebut usia 17 tahun, usia 16 tahun itu adalah usia menikah di Arab Saudi. Dan kemungkinan sebagian di antara orang Arab yang laki-laki usia 17 tahun, usia 12 tahun, usia 17 tahun, 16 tahun sudah layak untuk menikah, sudah biasa menikah. Sehingga ditanya, ente enggak menikah? Kemudian keadaan belum memungkinkan, paman, keadaan belum memungkinkan. Kemudian paman ini beliau mengatakan, ente tawakal pada Allah, takwalah kepada Allah Taala, maka nanti akan memudahkan. Kemudian beliau bercerita tentang diri paman ini sendiri. Pamannya bercerita. Paman ini siapa? Beliau seorang hafid. Kemudian beliau orang soleh. Dan beliau dalam keadaan buta. Sedangkan postur tubuhnya nggak terlalu menarik, nggak ada hal yang menarik di mata kaum wanita. Buta, kemudian penampilan mukanya juga biasa, bahkan disampaikan oleh beliau kisah di sini. Mukanya muka yang di bawah standar, standar. Beliau seorang seorang hafid, paman beliau ini dalam keadaan buta, dalam keadaan miskin, buta, dan mukanya juga muka yang biasa, nggak ada menariknya sama sekali. Berhubung usia pamannya ini usia 24 tahun, di saat sebelum menikah usia 24 tahun sudah pengen untuk segera menikah. Karena yang usia 16 tahun sudah dimungkinkan untuk menikah, apalagi usia 24 tahun, usia 25 tahun. Kemudian langsung jujur ngomong kepada orang tuanya bahwa dia pengen segera untuk menikah dalam keadaan buta, penampilan jelek, dan dia kehidupannya miskin walaupun dia seorang hafid buta ini. Kemudian orang tuanya, ayahnya kemudian tertawa, ente mau ngapain? Ente menikah? Ente mimpi ente menikah? Keadaan kita miskin, ente juga buta, nggak ada wanita yang mau dengan ente. Bahasa kita semacam itu. Sedihnya masya Allah, mentalnya langsung down langsung down. Apa kemudian beliau nggak pengen untuk melanjutkan cita-citanya untuk segera menikah? Langsung beliau melobi ibundanya. Ternyata jawaban ibundanya tidak jauh dengan jawaban dari ayahnya. Bahkan dibilang ada penambahan yang baru lagi. Ini setiap saat orang-orang yang pernah ngutangin kita datang sewaktu-waktu. Kita punya banyak utang. Keadaan kita miskin. Ente pengen menikah dalam keadaan muka ente begini, dalam keadaan ente juga buta. Ini beliau langsung berpikir ini saat malam hari. Allah Subhanahu wa taala itu dia punya segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala punya segala-galanya. Dan Allah tahu bahwa keadaan beliau yang dalam keadaan buta itu bukan request beliau sejak beliau lahir. Orang buta, orang jelek, orang rambutnya keribu, orang berkulit hitam, orang hidungnya pesek, orang yang bagaimana. Di saat dia terlahir dalam keadaan begitu, itu bukanlah request dari orang yang terlahir dalam keadaan cacat, dalam keadaan yang macam-macam begitu. Berarti
Di saat Allah menentukan seorang itu dalam keadaan model-model begitu, dalam keadaan disabilitas, bukan request dari si A, si anak, Allah tahu. Si orang ini pamannya Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Aql ini tahu bahwa dalam keadaan lahir dalam model-model begitu. Ini pamannya, dia merasa Allah punya segala-galanya dan dia tahu bahwa aku terlahir dalam keadaan buta. Allah yang ngasih rezeki, Allah segala yang memberikan segala-galanya. Kenapa aku kok gak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mencari suatu jawaban? Kemudian dengan itikat yang cukup kuat, dengan keyakinan yang cukup kuat, malam hari beliau, sebelumnya yang jelas kalau seorang hafid itu sangat kuat doanya, sangat kuat ibadah malamnya. Di saat malam itu kegiatan ataupun keseriusan dalam ibadah lebih difokuskan lagi. Setelah kemudian beliau beribadah semalam, kemudian beliau juga berdoa, kemudian beliau tertidur ini. Beliau tertidur. Dalam mimpinya beliau merasa sesuatu yang sangat panas, hawa yang sangat panas, seakan-akan berada di atas bara api. Tahu-tahu kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Aql rahimahullah. Ini beliau tadi yang kita bilang adalah murid dari Syekh Baz, Syekh Mutsaimin, sama Syekh Abdul Jibrin, sama Syekh Al-Ghunaiman rahimahullah jami'an. Mimpi bahwa ada kemah yang datang dari langit, langsung nutupin beliau. Setelah kemah tersebut nutupin beliau, tenda tersebut nutupin beliau, beliau merasakan rasa sejuk bukan main, saking sampai dinginnya. Kemudian pagi harinya di saat beliau dalam bangun merasakan suatu kebahagiaan yang masya Allah. Langsung beliau menghadap salah seorang ulama saat itu. Ulama yang terkenal, dia punya pengetahuan tentang ta'bir ru'ya, tentang penafsir mimpi. Langsung datang, kemudian ditanya, "Hal zawaj? Apakah ente telah menikah?" Dibilang, "Ana belum menikah, ana belum menikah." "Kenapa enggak menikah?" "Karena ya keadaan begini ya Syekh, saya dalam keadaan buta, kemudian keluarga saya juga dalam keadaan miskin, kemudian hutang keluarga juga banyak, sedangkan wajahku juga wajah di bawah standar." Beliau Syekh langsung bilang, "Ini kabar gembira dari Allah SWT. Sekarang ente ingat-ingat seorang wanita yang terkenal daerah ente, yang paling ente pengen untuk menikah padanya atau menikah dengannya. Datangi orang tuanya, kemungkinan besar orang tuanya akan nerima. Ente jangan menjatuhkan diri ente dan menyebutkan bahwa ente adalah orang miskin, bahwa ente adalah seorang buta dan pengen menikah dan orang buta juga, jangan. Tapi sebutkan nilai positif ente." Langsung beliau ingat, mungkin beliau kan buta, nggak mengetahui bagaimana wajah si wanita, cuma mungkin mendengar di daerahnya ada seorang wanita yang salihah, yang cukup cantik di sana. Kemudian beliau mendatangi orang tuanya lagi, orang tua dari paman dari Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Aql. Orang tuanya langsung tertawa. Kenapa tertawa? Kalau orang biasa, seorang wanita biasa didatangi oleh orang buta untuk dinikahi, kemungkinan akan nolak, apalagi yang akan dikhitbah ataupun dilamar. Ini adalah orang yang cukup terkenal sebagai orang yang punya anak yang masya Allah cantik, kemudian dia juga seorang saleh, akan ditolak. Ini ya yang perkataan orang tuanya. Ibunya nggak mau mengantar, ayahnya nggak mau mengantar. Akhirnya beliau datang sendiri menemui keluarga dari si wanita. Sampai sana, kemudian beliau cerita bahwa beliau adalah seorang hafid dan pengen untuk mendapatkan suatu pasangan hidup dari seorang yang saleh, seorang yang salehah. Kemudian ternyata ini langsung dibilang oleh dia, tidak ada seorang yang lebih utama dari seorang hafid. Langsung diterima ini, langsung diterima. Cuman ente perlu nanti ngomong langsung kepada anak saya. Langsung kemudian diantar oleh ayahnya untuk menemui si perempuan ini. Kemudian si anak perempuan dia bilang, "Gak ada pilihan lain bagi hidup saya kecuali untuk menikah dengan seorang hafid." Perhatikan ya akhwat,
Ini si ikhwan ini yang sudah 25 tahun, dia seorang hafid, dia hidup miskin, kemudian hutangnya banyak, hutang keluarganya, kemudian wajah di bawah standar. Ternyata diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang semacam ini cukup banyak terjadi di masyarakat, cukup banyak kemanfaatan yang dirasakan oleh orang-orang yang tawakal dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ditanya, iya Ustaz, ada orang bilang begini misalnya, Ustaz, iya. Kalau menurut si ikhwan ini, si laki-laki ini, seorang hafid ini menikahi seorang wanita yang salihah, kemudian dia cantik, merupakan suatu nikmat. Tapi kan musibah bagi wanita ini saat dia menikah dengan seorang yang buta, menikah dengan seorang yang miskin. Perhatikan ya akhwat, masalah kebutaan adalah penampilan luar, yang luar. Masalah kemiskinan juga bukan letak dari suatu penderitaan, walaupun toh kadang-kadang cukup menderita. Tapi kebahagiaan tidak diukur masalah dengan masalah harta, kekayaan. Sehingga si wanita ini walaupun toh suaminya seorang yang buta, suaminya orangnya adalah di bawah standar mukanya, dan juga dia dalam keadaan miskin, tetapi ternyata dia mau. Karena kenapa? Ada sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki yang berupa apa? Yang berupa suatu ketakwaan, yang berupa Al-Quran yang tertanam dalam hatinya. Itu adalah menjadi suatu bibit dari kebahagiaan yang insya Allah akan dicapai di masa-masa yang mendatang, sehingga keluarganya bisa berkah, keluarganya bisa berlangsung sampai akhir hayat, dan akan disambung sampai nanti saat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini orang yang biasa, orang yang dalam keadaan mukanya muka biasa, bahkan dibilang orang yang berada di bawah muka standar, yang menurut kaum wanita dari segi lahiriahnya, apalagi dia buta, ini nggak akan menarik sama sekali. Tetapi ada suatu ketertarikan ataupun suatu dari suatu daya tarik tersendiri yang berupa suatu kesolehan, yang berupa suatu kesolehan. Sehingga jangan heran kalau model-model semacam ini ya akhwat sekalian, insya Allah keluarganya adalah keluarga berkah. Dari segi apa? Dari segi dia ngikut suatu syariat. Pertimbangan menikah bukan karena faktor ketampanan. Memang perlu untuk melihat, kadang-kadang perlu untuk melihat wajah, tetapi itu bukan masalah inti satu-satunya. Karena kenapa? Kadang-kadang malah kalau seorang yang tampan, kemudian tidak ada ketakwaan, ya kalau tampan takwa masya Allah, tetapi di saat tampan kemudian nggak takwa, maka nanti istrinya akan makan hati setiap hari. Karena kenapa? Karena setiap kemana-kemana suaminya selalu dilirik oleh kaum wanita, oleh tetangga, oleh orang yang lagi belanja, oleh semua kaum wanita yang tidak menjaga pandangannya. Kalau si suami ini ketakwaannya pun gak ada, maka jangan heran dia menjual tampangnya untuk menjual dirinya. Kemudian istrinya dia tidak mungkin mendapatkan suatu kebahagiaan. Yang terjadi adalah istrinya semakin di saat suaminya keluar, ada khawatir jangan-jangan nanti dia pergi ke suatu tempat yang di sana banyak perempuan, dan jangan-jangan dia ini nanti terjatuh dalam pelukan perempuan yang lainnya. Ada kekhawatiran di sana. Masalah kebahagiaan tidak terletak pada inti dari dunia, baik penampilan memang agak perlu, kadang-kadang perlu, tapi bukan inti. Kemudian tidak terletak juga pada suatu harta benda. Walaupun duit banyak, berkahnya nggak ada misalnya, maka nggak mungkin dia mendapat suatu keberkahan. Sehingga yang terjadi adalah keluarga bubrah, keluarga hanya sibuk untuk ngurus masalah dunia, sedangkan resapan kebahagiaan, keberkahan dalam hidupnya tidak mungkin dia dapatkan. Sehingga kenapa? Kita jumpai mungkin sebagian di antara koruptor,
Mereka bukanlah orang miskin. Mereka bukanlah orang miskin yang pernah nguntit coklat atau apa di sebagian retail di Indonesia sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dia adalah orang kaya bermobil Mercy. Apakah dia mendapat suatu kebahagiaan dari harta benda yang dia miliki? Apa kebahagiaan? Dia terus merasa kurang-kurang. Karena masalah kebahagiaan memang tidak terletak pada suatu kekayaan. Memang perlu kadang-kadang, tapi tidak satu-satunya. Perlu ada penyeimbang lain yang berupa masalah apa? Yang berupa masalah yang dikaitkan tentang akhirat. Ya akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ini berarti adalah di saat kita itu misalnya dalam keadaan masih pas-pasan, dalam keadaan kurang-kurang, dalam keadaan hidup sederhana, merasa bahwa kebutuhan ini belum tercukupi ini untuk bayar listrik, untuk bayar sewa rumah, untuk popok anak, kadang-kadang masih merasa kurang. Maka nanti kuncinya jangan sampai lupa, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci dari segala permasalahan kehidupan kita yang kita hadapi, segala problematika. Insya Allah kuncinya pada suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan dia la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin menyalahi janji-janjinya. Allah itu bukan model-model yang kayak model orang-orang ataupun sebagian di antara orang saat ini yang model-modelnya suka untuk nge-PHP, pemberi harapan palsu, suka untuk ngeghosting seorang akhwat, suka untuk nipu seorang akhwat dengan sebuah penampilan yang kelihatannya saleh tapi ternyata buaya juga. Ada sebagian di antara model-model semacam itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala di saat dia berjanji, dia mustahil mengingkari. Karena Allah SWT, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janji-janjinya. Bahkan Allah mengatakan innallaha, ada unsur penekanan di sana. Kalau seandainya Allah berfirman dan di sana tidak ada unsur penekanan, kita sebagai umat Islam sudah percaya, apalagi di sana ada kata inna. Sesungguhnya kita lebih percaya lagi. Kalau Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan solusi oleh Allah. Allah akan menjadikan untuk orang tersebut membuat suatu solusi. Kalau makhraja akhwat, solusi ini berarti ini solusi itu muncul di saat kita sudah menghadapi ataupun sedang menghadapi suatu kesempitan hidup, problematika dalam rumah tangga, problematika di tempat kerja, problematika dengan tetangga, problematika dengan tempat kerja, problematika dimanapun kita berada, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat orang yang punya masalah ini dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan model bagaimana tentunya? Kalau nggak salah setiap pertemuan, setiap tema yang kita angkat ada penyebutan kata takwa. Takwa itu ya akhwat, untuk mengingatkan adalah an-naj'ala bainana wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kalau kita itu menjadikan antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita membuat suatu benteng biar kita enggak mendapatkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut sebagai takwa. Disebut sebagai takwa. Kita di sini kemudian ada azab Allah di sisi yang lainnya. Kalau kita membuat suatu benteng biar kita terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut sebagai takwa. Dengan cara bagaimana? Ada suatu perintah
dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW, maka perlu untuk kita jalankan. Jelas-jelas untuk aurat itu diwajibkan untuk laki-laki, untuk perempuan. Tetapi ternyata sebagian di antara kaum laki-laki, di antara kaum wanita, dia tidak perhatian masalah pakaiannya. Dia tidak perhatian masalah nutup auratnya, sehingga kemana-kemana dia tidak menggunakan kaos kaki, kemana-kemana sehingga dia menggunakan pakaian ketat, kemana-kemana dia menampakkan rambutnya walaupun toh di bagian ujung, bagian depannya, kemana-kemana dia menampakkan bagian telinganya, kemana-kemana dia menampakkan bagian lehernya. Memang dia menggunakan suatu pakaian tapi ariyat, sebagaimana seorang perempuan yang enggak menggunakan baju. Bagaimana mungkin dia mendapatkan suatu solusi dari Allah SWT sedangkan modalnya modal yang semacam itu. Kemudian dia ngeluh-ngeluh, Pak Ustadz, masalah keluarga saya, Pak Ustadz, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ketakwaan perlu untuk dijalankan. Bukan mencari solusi dari orang lain, bukan mencari suatu solusi dengan lari ke arah maksiat terhadap Allah SWT. Perhatikan ya akhwat, ketakwaan itu adalah solusi dari segala permasalahan. Mestinya orang yang lagi mendapatkan suatu masalah dalam kehidupannya, itu dia kian dekat dengan Allah, bukan malah melanggar suatu syariah dalam bentuk apapun juga. Tadinya akhwat, kalau ada suatu perintah perlu untuk dijalankan, berarti itu adalah wujud dari suatu ketakwaan. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat si fulan ini dia senantiasa berada di luar lingkup menjalankan suatu perintah Allah. Sebaliknya kalau ada suatu larangan, dia jelas-jelas tidak akan berada di lingkaran tersebut, baik menyangkut masalah riba, menyangkut masalah maksiat, menyangkut masalah riba, menyangkut masalah nutup aurat, menyangkut masalah nipu orang lain, menyangkut masalah menzalimi orang lain, ataupun bentuk kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran diri yang lainnya. Orang-orang yang bertakwa, dia ini nggak mungkin berada di lingkaran-lingkaran yang di sana ada unsur banyak kemaksiatannya. Karena kenapa? Bertentangan dengan ketakwaan yang dia miliki. Karena kita khawatir bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Orang yang nggak bertakwa otomatis dia masuk neraka. Orang-orang yang dimasukkan dalam neraka. Karena kenapa? Karena nilai busuknya, nilai jahatnya, nilai dosanya lebih besar daripada nilai kebaikannya. Kita nggak pengen tentunya kita selama hidup masih terus berjuang ini, nggak ada orang yang sempurna. Seorang ustaz, seorang ulama pun kadang-kadang terjatuh dalam suatu hal yang nggak benar di sebagian perbuatannya. Kita terus dalam perjuangan mujahadah untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan setan. Biar bagaimana? Biar kita masih dalam ruang lingkup ketakwaan, walaupun toh kadang-kadang kita itu terpeleset. Hal yang wajar. Hal yang wajar karena manusia. Kadang kita naik iman, kadang turun iman. Kita berusaha terus berusaha untuk berjuang. Step demi step ada poin-poin yang nggak benar dalam kehidupan kita. Kemudian kita singkirkan. Kalau nggak benar, pasti di sana ada larangan Allah Subhanahu wa taala menyangkut masalah zalimi, menyangkut masalah riba, menyangkut masalah aurat, menyangkut masalah pekerjaan ataupun yang lain sebagainya. Berarti di sana ada unsur ketakwaan di saat ada orang dia ini menjauhi segala larangan dan juga dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali pembahasan ya akhwat, jangan sampai lupa ini. Setiap permasalahan bisa ditangani, bisa diselesaikan dengan suatu ketakwaan. Ustaz, ini saya sudah bertakwa Ustaz, tapi kok ini masalah keluarga nggak selesai-selesai. Suami suka mabuk, suami suka judi, anak-anak susah untuk diatur, diajak ke masjid nggak mau,
Uang tahu-tahu hilang, dicuri orang, toko kebakar, anak-anak ada yang dibawa oleh orang lain tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa. Segala masalah ngumpul di sana. Perhatikan masalah ketakwaan. Perlu ada suatu proses. Tidak hanya cukup sekali, 2 kali bertakwa, tapi juga berkali-kali. Tapi perlu untuk waktu yang lama. Perlu kesabaran dalam menjalankan suatu ketakwaan ini. Karena suatu hal yang memang cukup berat, bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Yang sebelumnya dia tidak menggunakan jilbab, disuruh untuk menggunakan jilbab, sehingga cukup berat bagi dia. Yang sebelumnya mungkin suami bekerja di tempat riba, kemudian disuruh untuk tidak bekerja di tempat riba. Sehingga gajinya berkurang. Yang sebelumnya ketua ataupun mungkin sebagai seorang kepala bagian di sebuah bank konvensional misalnya, yang ada unsur riba, tahu-tahu kemudian dia bantu setir, kemudian dia resign, kemudian dia dorong gerobak, sehingga hasilnya cukup kecil. Kalau ini nggak sabar, dia nggak akan bisa bertahan dalam perjuangan mujahadah untuk melawan hawa nafsunya. Dan solusi belum akan dia dapatkan. Perlu suatu perjuangan lama, perlu ada suatu beban berat atau tekanan dari keluarganya. Disalah-salah oleh orang tua, disalah oleh mertuanya. Ente sudah enak berada di suatu tempat bersumber mata duit di sana, mata uang di sana. Tapi ente malah tinggalkan, kemudian ente dorong gerobak. Perlu suatu kesabaran ya akhwat sekalian. Nabi Muhammad SAW di suatu hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa inna ruhal qudusi nafasa ilayya atau nafasa fi ru'i atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, itu beliau menghembuskan ataupun meniupkan, mengilhami dalam hati Nabi Muhammad SAW, memberikan suatu pemahaman tentang masalah apa? Tentang masalah lan tamutun nafsun il hatta yastakmila rizqaha. Oh, kama qala alaihi salatu wasalam, seseorang itu dia tidak akan mati sampai dia itu menghabiskan jatah rezekinya, nggak akan mati. Artinya setiap orang itu dia selama dia hidup, jatah rezekinya itu telah ada, walaupun kadar setiap orang berbeda. Sehingga mbah-mbah kita, orang tua kita, mereka punya unen-unen. Unen-unen itu pepatah. Mereka mengatakan rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Artinya bagaimana? Kalau misalnya orang yang seusia dengan anak kita, usia 30 tahun ataupun dengan anak anti usia 40 tahun, sebagian di antara mereka teman sepermainan, teman main kelereng, teman main bola, mereka hidup sukses, tapi qadarullah ternyata anak ibu sekalian, sebagian di antara mereka dalam keadaan biasa-biasa, bahkan mungkin kurang. Seiri apapun misalnya anak kita terhadap orang lain, tidak mungkin Allah akan mengambil harta orang tersebut akan diberikan kepada anak kita kalau memang jatahnya tidak sebegitu besarnya. Sebaliknya usia misalnya Allah SWT telah menakdirkan dia si A ini dia akan sukses untuk urusan dunia, duitnya, rumahnya, rezeki ataupun ekonominya telah ditakdirkan misalnya usia 50 tahun. Kemudian ada orang ini usia 30 tahun. Dia berjuang mati-matian, iri dia miliki, kemudian dia tidak ingat waktu untuk mencari duit untuk bersaing dengan tangganya, maka mustahil dia mendapatkan suatu keuntungan sampai besar. Karena kenapa? Takdirnya orang ini adalah usia 50 tahun misalnya. Yang penting ya akhwat, kita perhatikan kata Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan fattaqullah wa ajmilut talab. Fattaqullah wa ajmilut talab. Kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah cara mencarinya. Takwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencarinya. Itu solusi dari Nabi Muhammad SAW.
Solusi dalam syariah yang serasi dengan firman Allah SWT, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT akan diberikan solusi oleh Allah. Allah akan menjadikan solusi untuk orang ini, orang yang bertakwa ini. Kata Nabi Muhammad SAW tadi itu, "Fattaqullaha wa ajmilu talab," atau kama qala wasallam. Takwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencarinya. Berarti takwa kepada Allah berarti perlu seorang istri jangan manas-manasin suami untuk berbuat suatu kemungkaran, mendapatkan suatu duit. Seorang istri jangan bebani suami, jangan nuntut suami untuk membelikan alat-alat kosmetik yang tidak dimampui atau belum dimampui oleh suami. Apalagi kosmetiknya ini dipakai di saat keluar di rumah dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan belepotan, dalam keadaan baju jebol. Ini kesalahan di atas kesalahan yang lainnya. Jangan nuntut suami untuk membelikan mobil kalau penghasilan suami baru mampu untuk beli motor. Kalau sampai si istri nuntut suami meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami, ini sudah nggak ada unsur ketakwaan. Padahal Nabi Muhammad beliau suruh, "Fattaqullaha wa ajmilut talab." Kalian takwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencarinya, cara mengaisnya. Suami yang ditekan-tekan kebetulan dia juga jarang ke masjid, jarang untuk ngikutin kajian, sehingga teori-teori keberkahan tidak dia miliki. Yang terjadi bagaimana? Suami akan menempuh cara pintas untuk nutup mulut istrinya. Dengan cara bagaimana? Mungkin dia begal, mungkin dia nyuri, mungkin dia nguntit di tempat kerjanya, mungkin dia nipu orang lain, mungkin dia korupsi kalau seorang pejabat, mungkin dia akan nyolong, mungkin dia akan membawa suatu pengadilan untuk nipu orang lain. Segala macam keharaman akan dilaksanakan oleh suami. Di saat istri di rumah bisanya hanya marah-marah sama suami, nuntut sesuatu yang belum dimampui oleh suaminya. Padahal Allah sudah menentukan, misalnya keluarga si A ini nanti dia akan hidupnya nyaman di saat usia sekian puluh tahun misalnya. Ini suami dipaksa bagaimanapun juga nggak mungkin dia bisa mendapatkan sebagaimana yang dia inginkan. Karena Allah itu lebih tahu kapan akan menentukan si fulan dia hidup nyaman. Padahal kenyamanan jangan sampai lupa ya akhwat, ummahat, kenyamanan tidak monoton, tidak melulu terletak pada suatu harta benda. Memang penting harta benda, kita nggak bisa menafikan, cuman bukan satu-satunya. Kalau ditanyakan kenapa ibu kok datang ke majelis taklim, maka nanti dia normalnya menjawab, aku ingin mencari suatu kebahagiaan, aku ingin mendapatkan suatu ketenangan, aku ingin mendapatkan suatu ilmu yang mengantarkan diriku pada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan diriku pada Allah Subhanahu wa taala. Normalnya begitu. Sehingga ya akhwat ummat sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatin suami untuk mencari yang halal. Ingatkan terus-terusan bahwa kebahagiaan di saat suami nanti berapapun hasilnya yang dia bawa ke rumah, gaji yang dia terima setiap harinya, setiap bulannya, itu kalau nanti disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, dalam problematika keluarga, dalam segala permasalahan adalah masalah ketakwaan. Itu adalah solusi dalam agama Islam, nggak ada solusi lain, nggak ada solusi yang lainnya. Semua nanti pasti dikaitkan tentang masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada solusi yang lainnya. Oleh karena itu ya akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi itu kadang-kadang kita itu tidak bersabar, tidak bisa bersabar
Di saat kita sudah merasa ini rezeki kok nggak datang juga ini. Kok begini saja ini. Tahun kemarin kita masih naik motor. 10 tahun berikutnya masih naik motor juga. Tahun kemarin rumah masih ngontrak. 20 tahun berikutnya rumah juga masih ngontrak. Ataupun keluhan-keluhan yang lainnya menyangkut masalah rezeki. Padahal rezeki itu tidak mungkin tertukar. Tadi itu pertama. Kemudian yang kedua, mendapat fardhi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah ada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali Allah ngasih rezeki. Allah sudah nentukan rezekinya, sehingga nggak perlu khawatir. Tinggal wajmilut thalab, perbaiki cara mencarinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara upgrade skill. Ajmilut thalab bukan sekedar masalah mencari yang halal, bekerja di tempat yang halal, tetapi adalah perbaiki cara mencarinya dengan cara di-upgrade skillnya. Yang sebelumnya strategi jualannya masih biasa, kemudian dia berguru, nanya kepada para senior, nanya kepada orang-orang yang sukses dalam berdagang. Kalau ada diklat, kalau ada kursus untuk memperbaiki masalah masakan, kalau misalnya dia jualan masalah kuliner, maka perlu untuk diperbaiki. Jangan sampai kemampuan masak yang ada di tahun 2005 kemudian di saat dia berada di 2020 nggak ada kemajuan sama sekali. Rasanya masih sama, cara penyajiannya juga sama, penampilan luarnya juga sama, nggak ada inovasi baru. Berarti dari orang ini bagaimana? Walaupun toh halal, tapi belum 100% dia itu ajmilut thalab, belum memperbaiki cara mencarinya. Perhatikan masalah hukum halal haramnya, kemudian perhatikan masalah upgrade mutu dari pekerjaan yang kita geluti selama ini. Mungkin selama ini hasilnya masih biasa-biasa karena nggak mengikuti perkembangan zaman. Orang-orang sudah pada jualan online, dia masih jualan manual aja, nggak ada di saat disuruh. Itu orang-orang sudah pada pembelinya banyak ini. Kok ente masih begini saja nggak mau untuk jualan online? Padahal para asatid, fatwa para ulama memperbolehkan jualan online, Kenapa ente nggak jualan online? Kemudian dia bilang, ana susah kalau masalah untuk megang HP ini. Jempol ana terlalu gede-gede. Jempol kita itu sama. Jempol kita sama, nggak ada perbedaannya. Orang ini nggak mau ajmil thalab, memang halal pekerjaannya karena dia berdagang sesuatu yang halal, nggak masalah dari segi hukum. Cuman dia ini belum mengambil dari sisi ngikutin perkembangan zaman. Perlu mengetahui tentang Tokopedia, perlu mengetahui tentang tempat jualan online, perlu mengetahui tentang Android, perlu mengetahui tentang merek-merek yang lainnya yang di sana bisa menjual secara online. Perlu untuk ngikutin perkembangan zaman, sehingga ini omsetnya nggak berubah-ubah sama sekali. Kenapa? Karena memang dia halal, cuma belum diperbaiki cara untuk perkembangan zamannya, belum diperbaiki. Padahal Nabi Muhammad SAW itu beliau disamakan sesuatu itu nanti menyeluruh. Allah mengetahui kebutuhan umatnya, Allah mengetahui kebutuhan hamba-hambanya, sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang umum, bahasa-bahasa yang nanti bisa ditafsiri dengan berbagai hal, asal nggak melanggar syariat, sedang tafsiri di sana. Ataupun ditawil, ataupun mungkin ditadaburi. Fa'ajmilut thalab. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ya akhwat, Nabi Muhammad SAW beliau juga mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang masalah hal ini ya akhwat. Tentang masalah apa? Nabi Muhammad beliau mengatakan la yahmilan nar ahadakum istita'u rizqi ayyatlubahu bima'siyatillah kama qala sallallahu. Janganlah sampai menjadikan kalian, janganlah sampai istibta'ur rizki, terlambatnya datangnya rezeki, ataupun perasaan lambatnya banget ini nggak maju-maju ini, berarti dia merasa istibta', dia merasa bahwa rezekinya ini terlalu lambat, tidak sebagaimana si fulan. Kalau dia merasa lambat, janganlah hal tersebut sampai menjadikan dia itu mencari ayat lubahu bimaksiatillah, mencari dengan cara-cara ditempuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sesuatu yang salah ini. Jadi perhatikan ya akhwat, fattaqullah wa ajmilul thalab.
Berarti tinggal ditunggu proses, tinggal berproses secara baik, tetap berada di jalur yang halal. Kemudian perhatikan masalah upgrade skill, upgrade keahlian, upgrade kemampuan dalam bisnis yang saat itu kita geluti. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa ini. Jadi masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan suatu kunci dari segala kehidupan, dari segala permasalahan yang kita hadapi. Tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia mustahil kalau dia itu menyalahi ataupun dia itu mengingkari janjinya. Ini mustahil. Sehingga kalau Allah sudah berjanji begitu, dengan syarat-syarat tertentu, syarat ketentuan berlaku ini. Kalau mau mendapatkan suatu solusi, maka syarat dan juga ketentuannya berlaku. Apa tadi itu? Adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya suatu solusi ataupun suatu makhraj. Sehingga di sebagian ayat yang lainnya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perhatikan ya akhwat ini. Ini Allah, kita kan masih hidup. Kita masih hidup, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi kehidupan kita insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan juga berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih hidup. Dalam segala hal kita perlu bekal. Dalam segala hal kita perlu bekal. Mau ke Jawa Timur, mau kemana perlu bekal. Mau bekerja perlu bekal juga. Mau ngelamar pekerjaan perlu bekal. Apa bekal di antara pekerjaan? Sebelum saat kita melamar, ijazah harus ada ini untuk yang zaman-zaman kita saat ini. Atau mungkin dokumen-dokumen pendukung, sertifikat ataupun mungkin sertifikat kursus ataupun yang lain sebagainya. Bekal masalah pengalaman juga. Kemudian kalau kita mau ke Jawa Timur, kita perlu bekal, diantaranya adalah perlu duit untuk beli tiket pesawat, untuk beli tiket kereta, untuk beli tiket bus. Termasuk diantara mau umroh, mau haji, semua perlu bekal. Bekal berupa tenaga, bekal berupa suatu biaya ataupun kemampuan. Itu semua adalah bekal-bekal. Anti kesini pun bekal, punya bekal. Apa itu diantaranya bekal kemauan? Apa diantaranya lagi adalah anti membawa buku tulis ataupun buku catatan untuk digunakan menuliskan hal-hal yang penting. Semua hal perlu bekal. Anak pun kesini perlu bekal. Bekal apa ini? Perlu untuk menyiapkan materi, kira-kira apa nanti yang akan dibahas, apa nanti yang akan disampaikan di saat kalau nanti membuat suatu tema, mencari kemudahan dan juga keberkahan di hidup. Semua perlu bekal. Semua perlu bekal. Orang yang menjadi ketua DKM, ketua perusahaan, direktur perusahaan, presiden, camat, gubernur, bupati, semua perlu bekal sebelum mereka menempati posisi mereka masing-masing. Itu semua adalah bekal, nggak ada batasannya. Dari bekal-bekal tersebut, Allah tidak menyebutkan sebagai sebaik-baik bekal. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu bekal dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik bekal. Apa itu? Khairuz zad taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Lah, kalau Allah mengatakan bahwa sebaik bekal itu adalah ketakwaan, berarti cukup salah kalau kita misalnya mau ngapain saja, bekalnya hanya kita pikir masalah unsur keduniaan. Di saat mau melamar pekerjaan, dia fokuskan masalah sertifikat, masalah ijazah, masalah kemampuan. Sedangkan masalah takwa tidak pernah dia pikirkan. Sehingga misalnya dia itu menduduki suatu jabatan dengan apa bekal-bekal dunia tadi itu, dan dia tidak punya ketakwaan, maka yang terjadi adalah dia error di saat menjadi seorang pejabat. Korupsi, memanfaatkan jabatannya untuk nipu orang lain, memanfaatkan jabatannya untuk
mengais keuntungan dunia sebanyak-banyaknya untuk apa istilahnya, untuk main perempuan, untuk judi, untuk mabuk atau hal yang lain sebagainya. Karena kenapa? Bekal ketakwaan tidak dia miliki, padahal seharusnya itu adalah bekal pertama kali yang perlu untuk dimiliki dalam segala kehidupan. Ke Jawa Timur, dia bekal duit, tapi bekal takwa nggak dia miliki. Sehingga di saat sampai Jawa Timur, aslinya dia mau silaturahim, kemudian di sana ada konser dangdut, ada konser boy band, ada konser girl band, ada konser rock metal ataupun yang lain. Dia langsung nonton. Kenapa? Bekal takwa tidak dia miliki, padahal yang bisa membuat umat manusia selamat dunia akhirat adalah khair zat takwa. Ini sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Seorang wanita yang dia misalnya diterima bekerja di suatu perusahaan, kalau bekalnya hanya dunia ataupun hanya kecantikan tubuhnya, sedangkan bekal ketakwaan gak ada, jangan heran kalau sebagian di antara kaum wanita menjual dirinya untuk bosnya, untuk kepala bagiannya, untuk direkturnya. Karena kenapa? Ketakwaan tidak dia miliki. Dalam rumah tangga yang dibangun dan tidak ada unsur-unsur ketakwaannya, hanya bekal masalah punya biaya, masalah punya ketampanan, punya kecantikan, punya harta benda, punya kemauan, cuma ketakwaan gak ada, maka jangan sampai heran kalau ada sebagian di antara bahtera rumah tangga yang hanya diisi kemaksiatan yang mengantarkan bubrahnya rumah tangga, hancurnya rumah tangga, tidak berkahnya rumah tangga. Karena kenapa? Khairul zat takwa ini gak diperhatikan. Sebaik-baik takwaan gak diperhatikan. Bagaimana mungkin walaupun toh dia mendapatkan suatu kemudahan dalam rumah tangganya, belum tentu berkah. Karena kenapa? Unsur akhiratnya tidak dia miliki. Khairul zat takwa ini gak dia perhatikan. Ini yang terjadi di rata-rata umat manusia. Walaupun duitnya banyak, tetapi keberkahan gak ada. Keberkahan itu apa? Adalah ziyadatul khairi fi kulli syai', tambahnya kebaikan dalam segala hal. Tentunya nanti menyangkut masalah akhirat, bukan menyangkut masalah duit saja, tapi juga menyangkut masalah akhirat. Sehingga ini ya akhwat yang perlu untuk kita selalu ingat, wa tazawwadu. Ini perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita ini, bekal satu ini. Wa tazawwadu, dan kalian berbekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Okelah kalau kita sibuk untuk mencari pekerjaan, okelah sibuk untuk bekerja, tetapi jangan sampai lupa bekal ketakwaan terus kita sertakan dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tentunya masalah keberkahan ini ya akhwat, ini juga dikaitkan dengan masalah ketakwaan tadi itu. Ada suatu firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu kota, suatu negeri, mereka itu bertakwa kepada Allah, niscaya apa? Niscaya keberkahan yang di langit dan yang ada di bumi akan dibuka. La fatahna, kami akan membukanya, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kemudian iri marah sama tetangga kalau misalnya tetangga ini dia ngikuti bisnis anti jualan gorengan, pisang kremes. Udah melihat ini bahwa bisnis anti ini ramainya masya Allah pelanggannya, tetangga bikin hal yang sama, nggak perlu marah sama mereka. Karena kenapa tadi itu? Tidak mungkin tertukar. Orang-orang yang datang kepada anti untuk membeli jasa, untuk membeli jualan anti, untuk tukar menukar duit ditukar dengan barang, itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Si fulana yang dia jualan di jam sekian, nanti pelanggannya yang datang adalah si A, si B, si C, si D sampai seterusnya. Dan tidak mungkin nanti orang lain akan datang yang nggak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau walaupun toh misalnya ternyata 10 tangga anti jualan yang sama, pisang kremes semuanya, ayam geprek semuanya, rezeki itu nggak akan tertukar. Tinggal tadi itu, kalau misalnya kok ini agak berkurang, berkurang, berarti bagaimana kalau omset merasa berkurang? Berarti jangan sampai lupa ajmilut tolab, rubah strategi dan jangan marah sama tetangga yang jualan sama. Jelas insyaallah ya. Yang model-model begini kadang-kadang musuhan antar tangga. Karena kenapa? Ini sudah kemarin gak mau jualan begini, setelah kita jualan atau kemudian dia yang nyaingin kita. Gak nyaingin. Karena kenapa? Karena dia juga mencari sesuatu yang halal. Tidak ada pelanggaran syariah di sana. Apakah tangga kita di saat misalnya mereka berjualan sesuatu yang sama dengan kita, apakah mereka melanggar syariah ya akhwat, ummahat? Mereka melanggar syariah atau enggak? Tidak melanggar syariah. Kecuali misalnya begini, ada orang yang mau datang ke kita, kemudian ditarik oleh dia, jual beli di ana aja. Itu lain ngajak perang model begini. Tapi yang model begitu insya Allah nggak akan ada. Insya Allah nggak akan ada. Berarti selama tidak ada suatu pelanggaran syariah yang mereka perbuat, dan mereka juga tidak menzalimi kita karena mereka juga bekerja mencari yang halal, dan tidak sampai ada nipu-nipu ke kita ataupun nipu pelanggan kita, maka biarkan dia berjual dengan strategi dia. Kita juga punya strategi. Tapi yang model-model begini beratnya Masya Allah. Di saat kita punya perasaan bahwa omset kita telah turun, atau merasa bahwa ini kok pelanggan semakin lama semakin sedikit ini. Tadi jangan sampai lupa, kalau merasa begitu jangan sampai ditempuh dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kalau urusannya urusan dagang, urusan masalah dorong-dorongan, gerobak misalnya, tetangga kita jualan, setelah kita jualan biasa sama. Kemudian kita merasa marah dengan dia, kemudian kita berantem dengan dia. Berarti kita ini menempuh suatu untuk mendapatkan mengais suatu rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin kita kemudian berantem dengan dia? Dia juga sebagai seorang muslim. Atau misalnya dia adalah non-Islam ataupun dia adalah orang kafir, tapi kan dia nggak mengganggu kita, nggak sampai mengusir kita dari rumah kita. Berarti seharusnya kita fans saja, nggak jadi masalah. Berarti kalau sampai nanti kita berantem dengan dia, kalau sampai nanti kita marah-marah dengan dia, iri dengan dia, berarti kita itu menempuh mencari rezeki dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sampai muncul kemudian kita berantem, kemudian sampai menzalimi dia, kalau sampai menzalimi berarti di sana sudah tidak ada unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu kama qala alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah dia itu muliakan tangga-tangganya. Dengan cara bagaimana? Tetangga kita lagi jualan barang-barang sama dengan barang-barang kita, nggak jadi masalah. Berarti itu termasuk di antara bentuk memuliakan tangga. Jadi masalah Allah yang ngasih rezeki masing-masing. Tapi ini tadi kita sampaikan adalah beratnya Masya Allah ketakwaan yang menjadi suatu solusi itu berat untuk didapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tidak henti-henti untuk mencari suatu kelancaran, kemudahan hidup disertai dan keberkahan dengan cara bagaimana? Kita laksanakan, perhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan, kita jauhi. Ada suatu perintah, kita laksanakan. Maka itu adalah sebagai suatu solusi. Untuk mendapatkan solusi semacam ini, takwa semacam ini, tentunya kita perlu untuk ngaji semacam ini. Sehingga nanti kita semuanya minimal dalam sepekannya perlu untuk mengaji masalah
Akidah perlu untuk diluruskan. Perlu ini. Karena nanti terima amal atau enggaknya tergantung lurusnya akidah atau tidak. Kemudian juga perlu belajar ngaji masalah hukum fikih, masalah halal haram. Di samping itu pula menyangkut masalah akhlak. Akhlak terhadap Allah ataupun akhlak terhadap sama umat manusia. Yang tema yang saat ini kita bahas ini adalah menyangkut masalah akhlak dan dikaitkan sedikit tentang masalah tauhid, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala itulah Razik, Allah yang ngasih rezeki. Berarti kita itu adalah punya tauhid rububiyah. Kita yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki, bukan atasan kita. Kita yakin bahwa Allah yang nuntun orang-orang untuk membeli dagangan kita. Allah yang nuntun, tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang ngatur kapan kita akan sukses, kapan dagangan kita akan lalu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya jangan sampai lupa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu terus untuk berjuang dalam segala aspek kehidupan kita. Kuncinya adalah ketakwaan. Yang mungkin pernah kita bahas sebelumnya juga, pernah kita sampaikan tentang masalah apa? Kalau kita merasa khawatir terhadap anak-anak kita di masa-masa yang akan datang, khususnya setelah kita meninggal, maka bagaimana? Maka jangan sampai lupa sebaik-baik bekal mereka bukan melulu masalah fasilitas, bukan melulu masalah keduniaan, tetapi juga yang paling inti justru itu adalah bekal ketakwaan. Karena mustahil Allah SWT itu dia nyanyiakan orang-orang yang bertakwa. Sehingga di saat ditanya oleh sebagian di antara kaum muslimin, nanya kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, saat beliau ditanya sebelum meninggalnya, ma taraka li auladika, yang engkau tinggalkan untuk anak-anak ente itu apa sepeninggalmu nanti? Karena kenapa? Karena beliau meninggal cuma punya peninggalan sekitar 8 dirham ataupun 8 dinar. Digunakan untuk biaya pemakaman, digunakan untuk membayar utang, digunakan untuk yang lain sebagainya. Baru sisanya diberikan kepada anak-anak. Berarti seorang khalifah ini Umar bin Abdul Aziz, peninggalannya untuk keluarganya sangat sedikit. Sehingga ada sebagian saat beliau mau meninggal ditanya, ente ini ngasih peninggalan terhadap anak ente itu apa? Beliau bilang, taraktu li auladi taqwallah, aku tinggalkan untuk anak-anakku rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama hidup beliau yang beliau perjuangkan di samping beliau menjadi seorang khalifah, seorang amir saat itu, untuk keluarganya adalah difokuskan masalah ketakwaan, dikenalkan masalah agama, dikenalkan masalah Allah, dikenalkan masalah Rasulullah SAW, dikenal masalah risalah agama Islam. Ada unsur ketakwaan di sana. Alasannya kenapa kok meninggalkan suatu ketakwaan kepada Allah SWT? Karena kata beliau, perhatikan ya akhwat, ini yang sangat perlu untuk kita pahami ini, dan perlu tanamkan pemahaman dalam hati kita. Karena kata beliau bagaimana? Kalau misalnya anak-anakku ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka niscaya orang-orang yang bertakwa ini tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Perhatikan, orang-orang yang bertakwa tidak akan dikecewakan oleh Allah SWT, tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT, akan diperhatikan oleh Allah SWT, akan diberikan solusi oleh Allah SWT. Sehingga kalau seorang hamba ini dia punya masalah dalam ekonomi, kemudian dia bertakwa, akan dikasih ekonomi oleh Allah SWT, diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Minimal dia ada rasa kaya dalam hatinya, tenang dalam hatinya. Orang yang bertakwa tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu masalah kita itu apa. Tinggal nanti kita perhatikan masalah unsur perhatian masalah syariah. Ada larangan dijauhi, perintah dijalani. Tadi beliau mengatakan, kalau anakku ini adalah orang-orang yang bertakwa, maka mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbukti di masa-masa berikutnya, di saat ada peperangan di antara kaum muslimin yang banyak mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anak dari Umar ibn Abdul Aziz.
Ratusan unta yang dia sedekahkan dari mana? Padahal sebelumnya harta peninggalannya cuma 8 dinar. Kemudian dibagi untuk biaya pemakaman, dibagi untuk biaya kafan ataupun yang lain sebagainya. Padahal saudaranya ada 11 orang. Ketakwaan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya anak-anakku ini bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang yang bertakwa, maka kalau seandainya aku tidak meninggalkan mereka harta benda yang banyak, mereka tidak akan menggunakan harta benda yang banyak tersebut, tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat anak-anak yang tidak soleh misalnya, dia hidup di zamannya tanpa ada pengawasan orang tuanya, sedangkan duit warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sangat banyak. Minimal nanti kalau mereka misalnya nggak bertakwa, harta benda peninggalan orang tuanya tidak akan digunakan untuk nyokong suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya akhwat sekalian. Sehingga minimal di saat kita itu dalam keadaan bagaimanapun juga, baik dalam keadaan sederhana, baik dalam keadaan kecukupan, baik dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan kurangan, maka jangan sampai lupa dari sebaik-baik bekal yang berupa suatu ketakwaan. Allah tidak akan menyia-nyiakan anak-anak kita, walaupun toh kita ini misalnya hidup dalam keadaan kurang, dalam keadaan miskin, di saat anak ini dibekali oleh suatu ketakwaan, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di saat mereka dewasa nanti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu dia tidak mungkin dia bekerja seenaknya sendiri, mengkhianati perusahaannya. Tidak mungkin dia datang ke perusahaannya, tempat kerjanya cuman sekedar untuk absen belaka, mustahil. Karena kenapa? Karena akan ada unsur pengkhianatan yang haram hukumnya. Orang bertakwa nggak akan model begitu. Nggak mungkin dia pergi di tempat kerja kemudian cuman untuk store muka ataupun untuk apa namanya absen dengan dengan jari. Tidak mungkin, mustahil. Karena kenapa? Karena ada ketakwaan dalam hatinya. Setelah lahirnya ya akhwat, di saat ada seorang muslim yang dia benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat disiplin dalam pekerjaannya. Dia akan profesional dalam pekerjaannya, nggak akan mau semau-mau dia sendiri. Karena kenapa? Karena dia membawa suatu amanat yang dia bawa di pundaknya. Orang-orang yang semacam ini yang disiplin datangnya, disiplin pekerjaannya, kemudian hasilnya profesional, akan dicintai oleh atasannya, akan mendapatkan suatu promosi oleh atasannya, mudah dia naik level. Takwa mendukung kebaikan dalam segala hal, dan dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia ataupun untuk urusan akhiratnya. Sehingga ya akhwat, tanamkan umat sekalian, insyaallah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita adalah anak yang bertakwa kepada Allah. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan mereka, bekal ketakwaan jangan sampai dilupakan, karena kita saat ini sedang mencari sesuatu yang disebut kemudahan yang pertama, kemudian keberkahan hidup. Dan jangan sampai lupa, keberkahan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal ini insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah, disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam keturunan, dalam segala hal yang kita miliki saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah insyaallah untuk terus bertakwa kepada Allah. Poin-poin syariat, ajaran-ajaran agama Islam yang belum bisa kita jalankan, perlu berusaha untuk kita peroleh, perlu berusaha untuk kita jalankan. Hal-hal yang nggak benar dengan kehidupan kita, maka perlu untuk kita hindari. Apa diantaranya? Misalnya ada seorang perempuan nih, karena dia hidup di kalangan orang-orang yang tidak menggunakan cadar,
ataupun orang yang tidak di kalangan orang-orang perempuan yang tidak menggunakan jilbab panjang. Kemudian dia melihat orang yang bercadar, melihat orang yang berjilbab panjang. Orang ini biasanya akan membenci di saat disapa dia tidak mau untuk membalas. Diucapkan salam dia nggak mau untuk membalas salamnya. Di saat diajak ngobrol kemudian dia cuek-cuekan. Ada orang duduk menggunakan jilbab panjang ataupun cadar, kemudian dilewati begitu saja. Kisah-kisah semacam ini sering kita dengarkan, sering kita peroleh dari sebagian di antara jamaah perempuan yang menggunakan jilbab panjang atau menggunakan cadar. Berarti ya akhwat, kalau misalnya ada sebagian di antara anti benci dengan orang-orang menggunakan cadar, orang-orang yang berjilbab panjang, maka poin ini perlu untuk dihindari. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariah. Jadi PR untuk kita semuanya, untuk poin-poin yang tidak sesuai dengan syariah perlu untuk kita hindari dalam segala aspek kehidupan. Yang ada sesuai dengan syariah, kemudian kita belum bisa untuk melaksanakannya, maka perlu untuk kita jadikan sebagai bidikan, jadikan sebagai suatu goal, jadikan sebagai suatu target yang berusaha untuk kita peroleh. Apa diantaranya suami anti yang belum mau ke masjid, dia sholatnya hanya di rumah, perlu untuk diarahkan ke masjid. Yang sebelumnya tidak mau untuk mengadakan suatu kajian, padahal di Masjid Nurul I'tisam sangat banyak kajian-kajian sunnah, kajian-kajian yang masya Allah jadwalnya cukup padat. Minimal nanti lobby suami untuk menghadiri sekali saja sepekan, secara bertahap. Kalau nanti sudah terbiasa untuk menghadirinya, tinggal nanti diarahkan untuk menambah ritme dalam bekerja. Maka nanti ya akhwat perhatikan ini. Di saat suami perhatikan masalah kajian, maka nanti nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai keberkahan akan berusaha untuk dia kejar. Karena kenapa? Karena nanti akan tertanamkan dalam hatinya bahwa suatu keberkahan hidup, suatu ketenangan dalam rumah tangga diperoleh tidak hanya melulu masalah berapa besar honornya, tetapi juga menyangkut masalah, justru intinya adalah masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti enaknya kembali ke dalam anti sendiri, ibu-ibu sekalian. Suami perhatian terhadap anti yang sebelumnya suka ngegas di saat ngomong, suka untuk caci maki, suka untuk menampar, suka untuk mengucapkan kata-kata yang menyinggung, buat telinga cukup panas telinga ibu-ibu sekalian. Di saat suami dia kian mau untuk mengaji, insya Allah kian lama akan berkurang sesuatu yang error pada diri seorang suami. Nanti kebahagiaan, ketenangan kembali ke dalam keluarga ibu-ibu sekalian. Ini sudah 10:30. Kita buka tanya jawab insya Allah. Sebelum Ana yang nanya, ini ada tiga hadiah dari pihak penyelenggara. Allah alam isinya apa ini. Nanti pertanyaan Ana seputar kajian yang saat ini ataupun tema yang saat ini kita bahas. Itu yang pertama. Sebelum Ana yang nanya, barangkali ada yang ingin anti tanyakan terlebih dahulu, silakan. Barangkali ada. Ya, silakan. Ya, mic-nya mungkin bisa di estafet ke belakang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.